Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 13. Keesokan harinya, setelah sholat subuh berjamaah tadi, mereka bersiap untuk check out dari hotel itu. Dan sekarang tujuan mereka adalah tempat wisata yang ada di kota M terlebih dahulu. Dan sore harinya mereka baru mampir ke rumah teman seperjuangan Abah dan Uminya itu. Setelah itu baru mereka melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Niat awalnya seperti itu, tetapi ternyata ada sebuah musibah di tengah perjalanan. Mobil yang dikendarai oleh Pak Iman mengalami pecah ban di tengah jalan, sehingga mereka terpaksa mencari tukang tambal ban terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ada saja musibah hari ini, nak? Seru Pak Iman pada Naina yang membantu mendorong mobilnya. Iya, Bah, namanya juga musibah. Berarti Allah masih menyayangi kita, bukan? Komentar Naina. Betul sekali, sahut Pak Iman dengan bangganya. Umi keenakan tuh, Bah. Di dalam enggak kepanasan. Celetuk Naina pada sang abah. Ya sudah, kamu masuk saja. Biar abah yang dorong mobil ini, katanya. Enggak, Abah. Nana bantu abah aja, sahut Naina dengan entengnya. Apa kita istirahat dulu? Itu ada warung es degan, tawar Pak Iman yang merasa kasihan pada anak gadisnya yang kepanasan. Boleh, Bah. Mumpung Nana lagi haus, jawabnya dengan cengengesan. His, kamu ini ya? Dengan gemas Pak Iman mencubit pipi anaknya yang terlapisi oleh cadar. Hehehe. Nana hanya tertawa renyah saja. Mi, kita istirahat dulu ya, di warung itu. Tunjuk Pak Iman pada warung itu. Oh iya, Bah. Ayo, kalian pasti capek kan? Sahut Bu Umayyah yang keluar dari dalam mobil. Iya sudah, ayo. Ajak Pak Iman yang membantu membuka pintu mobil untuk istrinya. Masya Allah, terima kasih suamiku, ucap Bu Umayyah yang merasa tersanjung akan perilaku sang suami yang berikan. Sama-sama Humairahku, kembali Pak Iman pada istrinya. Naina yang mendengar itu sontak saja berdaham. Terus Nana apa, Bah? Umi kan Humairah, lalu Nana apa? Lanjutnya yang protes mendengar gombalan ayahnya untuk sang ibu. Masya Allah, anak Abah cemburu ini ceritanya, goda Pak Iman. Taulah, Nana kesel sama Abah. Masa cuma Umi saja yang disebut Humairah, sementara Nana enggak? Gerutu Naina dengan lirih, dengan mata yang berkaca-kaca. Ulu iya deh, Nana bidadarinya Abah, pujuk Pak Iman. Beliau bukannya marah mendengar gerutu milik Naina, tapi malah merasa gemas melihat tingkah laku Naina merasa cemburu pada ibunya. Umayyah yang mendengar itu hanya tergigit-gigit. Ternyata anaknya sekarang sudah besar dan sudah bisa protes. Ya sudah, ayo nak, katanya kamu haus sama lapar, ucap Bu Umayyah. Ayo Mi, kita habiskan uang Abah hari ini, pucuk Naina yang menarik tangan ibunya itu untuk menyeberang jalan. Pak Iman yang mendengar penuturan anaknya hanya mampu menggelengkan kepalanya dengan senyum yang bahagia. Assalamualaikum, seru kedua wanita berbeda generasi itu yang mengucapkan salam saat mereka sudah masuk ke dalam warung tersebut. Waalaikumsalam, mau pesan apa Mbak? Sahut pemilik warung yang melihat kedua wanita bercadar itu dengan pandangan yang tak enak dilihat. Bu kami pesan 3 es degan ya? Pinta Naina pada pemilik warung. Cih, pesan es degan saja tapi pakaian tertutup, komentarnya dengan mendelik dan buru-buru pergi dari hadapan kedua wanita bercadar itu. Naina dan Umayyah yang mendengar itu, sontak saja langsung beristighfar di dalam hati sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum. Mi, kok Abah ditinggal sih? Nanti kalau Abah hilang gimana? Canda Pak Iman yang duduk di tengah-tengah dan menggeser Naina yang saat ini sedang cemberut. Naina yang digeser oleh sang Abah malah semakin cemberut saja dengan wajah yang masam. Ya kalau hilang gak apa-apa. Nanti Nana minta Umi buat cari Abah baru, celetuk Naina dengan kesal. Nak, ucapan adalah doa loh. Umayyah memperingatkan anak gadisnya itu. Maaf Umi, sesal Naina. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali jangan begitu ya, tegur Umayyah. Tak lama kemudian, pemilik warung datang dengan es degan yang ia bawa di atas nampan. Nih, ucap pemilik warung dengan judes. Setelah itu, ia pergi berlalu begitu saja. Astagfirullah, ucap ketiganya dengan mengelus dada. Enggak apa-apa, Bah, setelah ini kita langsung pergi saja, pujuk Naina. Ia tahu pasti abahnya sedang menahan amarahnya. Enggak, Nak, kita pergi sekarang saja. Titah Pak Iman yang merasa tersinggung akan perbuatan dari pemilik warung. Tapi Bah,
Esnya gimana? Tanya Naina. Jangan diminum, enggak akan berkah karena pemiliknya tak ikhlas memberikannya. Beringat Pak Iman. Maaf, Bu, ini uang istikannya. Tolong esnya dibungkus lalu kasih pada orang yang membutuhkan saja. Tutur Pak Iman pada pemilik warung yang terlihat sinis pada keluarganya. Sombong banget jadi orang. Orang gak punya saja berlaku mau sedekah segala. Komentarnya dengan senyum sinis. Walau saya orang gak punya, tapi saya punya adab untuk memperlakukan pembeli semestinya. Sahutnya. Alah, enggak usah banyak ceramah Anda. Kalau mau pergi ya pergi aja sana. Usir pemilik warung. Sudah nak, Mi, kita pergi dari sini. Semoga warungnya berkah ya Bu. Assalamualaikum. Ucap Pak Iman yang berlalu begitu saja sambil menarik kedua tangan wanita yang ia cintai itu. Bah, sabar ya, jangan emosi. Ingat, emosi adalah salah satu tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Ucap Umayyah. Banyak-banyak istighfar bah. Timpal Naina. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucap lirih Pak Iman yang menghafalkan istighfar berkali-kali untuk meredam emosinya. Ya sudah, ayo kita cari lagi tukang tambal bannya. Lanjutnya lagi. Ayo bah, mumpung Nana masih kuat nih. Sahut Naina dengan semangat. Haha, tadi saja pura-pura lemas Besti. Canda Pak Iman dengan tertawa. Oh, aku tidak lemas Besti, cuma capek aja. Kilah Naina yang mengikuti candaan sang ayah. Saat di tengah-tengah perjalanan mencari tukang tambal ban, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berhenti di belakang Pak Iman dan Bu Umayyah. Iman, panggil seorang pria parubaya dari dalam mobil. Pak Iman yang merasa dirinya dipanggil pun menoleh wajahnya untuk melihat siapa yang memanggil dirinya. Tapi begitu ia menoleh dan melihat bila temannya yang memanggil dirinya, seketika ia menghentikan dorongan mobilnya. Ya Allah Samsul! Ucap Pak Iman yang melihat temannya itu turun dari mobil. Hahaha, ternyata benar ini kamu Man. Sahut Pak Samsul yang langsung memeluk sahabat semasa pondok itu. Ngomong-ngomong ini kenapa kamu dorong mobilnya? Sambungnya. Alah biasa, banyak bocor. Beritahu Pak Iman pada sang sahabat. Walah, gimana kalau aku bantu buat narik mobil kamu sampai tukang tambal ban? Tawar Pak Samsul. Enggak apa-apa nih. Nanti malah ngerepotin lagi. Sahut Pak Iman yang merasa tak enak hati. Enggak apa-apa, santai saja. Katanya dengan santai. Sebentar aku panggil anakku dulu. Imbuhnya lagi. Umayyah yang merasa mobil yang didorong suami dan anaknya tidak bergerak pun langsung turun guna melihat apa yang terjadi. Kenapa bah? Tanya Umayyah pada sang suami. Kenapa apanya Mi? Pak Iman berbalik bertanya dengan sedikit kebingungan. Maksud Umi kenapa berhenti? Lanjutnya, dan Bu Umayyah melihat anak gadisnya terkekeh mendengar perkataan mereka berdua. Oh itu, ada si Samsul Mi. Dia bilang mau bantu narik mobil kita sampai tukang tambal ban. Beritahu Pak Iman. Samsul? Tanya Bu Umayyah dan dibalas anggukan oleh sang suami. Itu, tunjuk Pak Iman pada seorang pria parubaya yang datang bersama dengan seorang pemuda yang bisa dipastikan itu adalah anaknya. Man, kenalin, ini anak gue. Namanya Ibrahim. Biasa dipanggil Baim. Ucap Pak Samsul yang memperkenalkan anak lelakinya itu. Assalamualaikum Pak. Ucap salam Baim sambil mencium tangan Pak Iman dan menangkupkan kedua tangannya di dada kepada Naina dan Bu Umayyah. Kalau ini kamu pasti masih ingat kan? Istriku Umayyah. Ucap Pak Iman yang merangkul istrinya. Haha, tentu saja aku ingatlah Man. Gimana aku bisa lupa? Kalau kamu rela disuruh-suruh hanya untuk bisa lihat ukti Umayyah. Goda Pak Samsul yang masih merasa konyol akan tingkah temannya itu semasa di pondok dulu. Ternyata kamu masih ingat toh. Tapi kalau yang sama ini kamu pasti lupa kan? Gantian Pak Iman sekarang merangkul Naina yang menundukkan kepala. Ini pasti Naina, benar bukan? Tebak Pak Samsul pada gadis bercadar itu. Betul Pak, saya Naina. Sahut Naina dengan lirih. Subhanallah, Man, kamu gak gagal mendidik dan merawat anak gadismu. Puji Pak Samsul. Insya Allah, Sul, aku masih belajar kok. Pak Iman merendah. Insya Allah, anakmu bisa membawamu sampai ke surga, Man. Doa Pak Samsul pada Pak Iman. Amin. Kamu juga, Sam. Sahut Pak Iman yang juga mendoakan sahabatnya itu. Bersambung. Lanjut di bab 14 ya.